Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Musyarakah Mutanafiso, Hibah on a Bank Deposit, Hibah in a Mudharabah Contract, dan Mudharabah Silent Partnership. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Friska Febi Oktavia dengan NIM 2017-710-674. Yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 2017-710-760. Dan terakhir ada Novi Aisyah dengan NIM 2017-710-802. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya yaitu pengertian musyarakah mutanakiso. Musyarakah atau syirka adalah produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Nah, kerjasama ini dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Seperti contohnya yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan pemilikan kios dengan akad musyarakah mutanakiso. Terdapat 2 kontrak perjanjian yang harus dilakukan agar akad musyarakah mutanakiso ini dapat berjalan. Perjanjian yang pertama yaitu perjanjian kerjasama atau musyarakah antara bank dengan nasabah. Perjanjian yang kedua yaitu perjanjian sewa menyewa atau ijaroh, di mana nasabah membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pemilik kios. Next. Hukum musyarakah mutanakiso. Yang pertama yaitu akad musyarakah mutanakiso terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan baik atau jual beli. Yang kedua adalah dalam musyarakah mutanakiso berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN nomor 8 DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Selanjutnya dalam akad musyarakah mutanakiso, pihak pertama salah satu sari LKS wajib berjanji untuk menjual seluruh kisosnya secara bertahap, dan pihak kedua sari yang lain atau nasabah wajib membelinya. Dan yang keempat, jual beli dilaksanakan sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, setelah selesai pelunasan penjualan seluruh kisos LKS sebagai sari beralih pada sari lainnya. Di sini tuh terdapat ketentuan khusus diantaranya yaitu yang pertama, jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah. Dan yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, di sini ada pengertian hibah on a bank deposit. Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata hibah merupakan masdar dari kata wahaba yang artinya memberi. Sedangkan hibah secara istilah berarti melewatkan atau menyalurkan. Dengan demikian, hibah berarti telah disalurkan dan pemberian dari tangan memberi kepada tangan yang diberi. Maksudnya yaitu dengan hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela, tidak ada sebab dan musababnya, tanpa ada kontrak prestasi dari pihak penerima. Hibah merupakan salah satu prinsip dalam muamalah Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya rukun hibah. Yang pertama, barang yang dihibahkan milik sendiri. Kedua, bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Ketiga, penghibah itu orang dewasa. 4, dan keadaannya tidak dipaksa untuk memberi hibah. Lanjut, Mbak. Pengertian hibah, mudharabah kontrak. Dijelaskan sebagai objek pemberian dari salah satu pihak, diantaranya pihak lembaga keuangan syariah kepada pihak lain, diantaranya nasabah yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikan dengan akad hibah. Di sini saya memberi contoh
Hibah mudharobah kontrak. Hadiah dalam akad mudharobah yaitu Bank OCD BC, NIPS, Cibuying mengeluarkan program tabungan mudharobah IBWOW. Program tabungan mudharobah IBWOW merupakan salah satu program consumer funding dalam rangka meningkatkan pencapaian target perhimpunan dana setiap tahun bagi nasabah, khususnya dalam meningkatkan dana murah seperti produk tabungan. Pemberian voucher ini diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah yang telah pada saat pembukaan rekening tabungan mudharobah, yaitu setelah nasabahnya menyetorkan dana sebesar 1 juta, dan tentunya pemberian ini diberikan dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Lanjut, Mbak. Di sini ada hadis hukum hibah mudharobah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aharuna yadribuna fi ardi yabtaguna min fadlillah. Artinya, dan dari orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Mujammil ayat 20. Yang menjadi wujud dilalah atau argumen dari surat Al-Mujammil ayat 20 di atas adalah kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharobah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Selain itu, dalam Quran surah Al-Jumuah ayat 10 dan Quran surah Al-Baqarah 198 dan juga mendorong umat muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Rizka. Yang selanjutnya yaitu pengertian mudharobah atau silent partnership. Mudharobah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam mudharobah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib. Di samping itu, karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang didanai dengan dana pemilik tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana itu habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian tersebut terjadi akibat kecuali kerugian tersebut itu terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh mudharobah antar dua pihak, di mana sahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70. 40% keuntungan untuk sahibul mal dan 70% keuntungan untuk mudharib. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.